Saya tidak pernah dengar ada suara panggilan pekabaran Injil dari suara neraka. Siapapun pendeta tidak mengkhotbahkan dari neraka ada orang memanggil manusia mengabar Injil. Suara neraka. Ini apa ini? Lalu diambil ayat daripada Lukas 16. Abraham, kirimlah orang pergi memberitakan Injil kepada saudaraku 5 orang supaya mereka tidak datang ke neraka. Abraham bilang tidak bisa. Jikalau engkau yang kaya itu berkata, minta Lazarus yang pergi mengabar Injil, mereka akan percaya. Nah, ini strategi penginjilan dari neraka. Dengar baik-baik. Saran neraka, suara neraka, strategi neraka, pakai mujizat, orang akan percaya. Sekarang di dalam kekristenan dua ya, ada yang pakai firman, ada yang pakai mujizat. Seolah-olah banyak pendeta sudah jatuh ke dalam tahyul tanpa pakai mujizat, dan orang akan menerima Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada mujizat, orang tidak percaya. Aku percaya mujizat. Ini menjadi suara yang cukup keras dalam kalangan Kristen. Dan neraka ikut setuju nasihat strategi penginjilan ini. Abraham kirim Lazarus. Kalau kirim Stephen Tong, percuma, mereka tidak ada mujizat. Kalau Lazarus yang berkhotbah, karena dia sudah bangkit dari kematian, 5 saudaraku tidak akan datang ke sini, mereka akan percaya. Strategi yang disarankan daripada neraka ditolak oleh Abraham. Tidak. Saudaramu sudah ada surat Musa. Jikalau mereka ada surat dari Musa tidak mau bertobat, meskipun Lazarus bangkit pula dari kematian mengabar Injil kepada mereka, mereka tetap tidak bertobat. Stop dialog. Diskusi strategi antara neraka dan surga berhenti di situ. Alkitab tidak meneruskan lagi. No more discussion. The final conclusion is the voice from heaven, not from hell. Mujizat terbesar adalah melalui percaya kepada Yesus Kristus, orang berdosa bertobat. Orang yang mati rohani dapat hidup kembali dan menjadi anak Tuhan yang jujur dan setia. Itu mujizat lebih besar. Kalau engkau tidak mengabar Injil, maka engkau lebih kalah dari orang di neraka. Orang yang jatuh di dalam neraka masih mengharapkan saudaranya diselamatkan. Meskipun strateginya itu adalah mujizat. Tapi keinginan mereka supaya saudara sekandung mereka diselamatkan lebih besar cinta dari kata engkau yang tidak mengabar Injil. Bagaimana engkau menamakan dirimu orang Kristen? Apakah hari ini kita masih berbeban untuk penginjilan? Waktu di London Piccadilly Circle tahun 77, saya melihat satu iklan di muka satu bioskop. Saya renung 2 menit, akhirnya saya tidak ngerti, saya pergi. Jesus Christ Superstar di depan teater itu, bawahnya The Seventh Year, tahun ke-7. Saben hari main. 1 tahun 365 hari. 7 tahun berturut-turut melawan Yesus dengan nama Jesus Kristus Superstar, yang mengatakan Yesus itu adalah homoseks. Maka semua muridnya laki-laki. Dan akhirnya salah seorang murid yang paling cinta sama dia, mendapat dia, tidak berhasil menjual dia dengan 30 perak. Itu Yudas. Film yang begitu rusak. Begitu memfitnah kekristenan. Kok bisa main 7 tahun? 7 kali 3, 65. 2000 lebih hari. Saben hari ada orang. Adakah gereja yang berani mengatakan Jesus Christ is the true Savior of the Lord? Saben hari mengabar Injil 7 tahun. Saudara-saudara, kita mesti nangis. Karena gereja yang mengabarkan Injil murni, Kristus Juru Selamat, Kristus penanggung dosa, khotbah sebegini sudah hampir hilang. Diganti dengan siapa percaya Tuhan akan mendapat mujizat, siapa percaya Tuhan akan mendapat kesembuhan, siapa percaya Tuhan akan menjadi kaya. Ini teologi sukses, teologi berhasil, teologi makmur, sudah merajalela. Teologi salib
teologi kebangkitan, teologi Kristus menjalankan hukuman mengganti manusia sudah hilang. Kita masih namakan diri Kristen. Kita masih menamakan diri orang Injili. Kita masih menamakan diri orang yang Alkitabiah. Saya akan share satu kali lagi panggilan dari Tuhan untuk mengajak kita bersama-sama memberitakan Injil untuk ibu kota kita yang tercinta. Supaya kehendak Tuhan yang jadi. Namanya dipermuliakan. Kerajaannya tiba. Kehendaknya terjadi. Karena semua kuasa, kerajaan, dan kemuliaan hanya dimiliki oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.